Shalom, Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali kita berjumpa bersama-sama dengan kami melalui program Renungan Harian dan Doa Malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan, edisi Kamis 7 Januari tahun 2021. Mari bersama kita siapkan hati menyambut lawatan Tuhan. Pujilah Juru Selamat, langit bumi maklumkan kasih-Nya. Haleluya, nyanyilah para malaikat, kuasa hormat bila kepadanya selamanya. Yesus kembali pujilah Juru Selamat, pada salib dosa dihapusnya, gunung batu dan pengharapan abadi dinyatakan di Bukit Golgota. Haleluya, hilanglah duka cita oleh kuasa kasih setia-Nya. Puji Dia, beritakan keagungannya. Puji Dia, mari bernyanyilah. Baik, mari saudara kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau sepanjang hari ini Tuhan sudah menyertai kami dalam berbagai aktivitas kehidupan kami. Kami juga bersyukur kalau malam ini Tuhan memberikan kepada kami kesempatan bersama dengan keluarga kami masing-masing untuk bersama-sama belajar kebenaran firman-Mu melalui program Renungan Harian dan Doa Malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Roh Kudus-Mu menerangi hati kami Tuhan, untuk dapat mengerti apa isi hati Tuhan bagi kami semua. Ampunkan dosa kami Tuhan, lalu berfirmanlah kami siap mendengar. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa kepadamu. Amin. Baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bahagian firman Tuhan yang kita akan baca dan renungkan pada malam hari ini dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-19 bahagian A. Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-19 bahagian A, bahagian perikop dengan judul Saulus bertobat. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan, "Ananias." Jawabnya, "Ini aku Tuhan." Firman Tuhan, "Mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa, dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi." Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala
untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Katanya, Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Demikian firman Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita malam ini melayani dalam kuasa Tuhan. Melayani dalam kuasa Tuhan. Ibu bapak dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap orang termasuk saya, ibu bapak dan saudara semua, pasti memiliki pengalaman kehidupan yang sukar untuk dilupakan. Entah itu pengalaman yang menyenangkan, pengalaman yang baik, pun pengalaman yang tidak menyenangkan. Hal yang sama juga dialami oleh Ananias, seorang murid Tuhan. Ketika firman Tuhan datang kepadanya dalam suatu penglihatan dan menyuruhnya untuk pergi ke suatu tempat yang bernama Jalan Lurus. Ia harus berjumpa atau menemui Saulus yang saat itu berada di rumah Yudas. Reaksi spontan Ananias langsung mengatakan bahwa orang tersebut adalah seorang penjahat dan penganiaya pengikut Tuhan Yesus, penganiaya orang-orang kudus di Yerusalem. Di pihak lain, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam perjalanan Saulus ke Damsyik, di tengah jalan Yesus menemuinya melalui cahaya yang membutakan mata Saulus dan berkata, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kamu perbuat." Ayat yang ke-6 sebelum bacaan kita. Saulus pun melanjutkan perjalanannya ke Damsyik dan tinggal di rumah Yudas. Ternyata dalam misi khusus ini, Yesus melibatkan seorang muridnya yang bernama Ananias. Tugas Ananias adalah menyampaikan isi hati Tuhan kepada Saulus. Saudara, ini tugas yang tidak mudah bagi Ananias. Tetapi Ananias tetap melakukannya karena Yesus meminta kepada Ananias untuk pergi, sebab ia telah menetapkan Saulus untuk menjadi alat pilihannya untuk memberitakan kepada bangsa-bangsa lain tentang Yesus. Ananias pun pergi dan menumpangkan tangan ke atas Saulus agar ia dapat melihat kembali. Ayat 15 sampai 18 bacaan kita. Saudara, Ananias bukanlah orang besar, namun tindakannya menggambarkan ketaatan yang besar dan kesediaan untuk terlibat di dalam misi Allah. Terlibat dalam misi Allah bukan berarti melakukan tindakan besar atau kecil, melainkan ketaatan kepada Allah. Siapapun kita, orang besar, orang kecil, berada, tidak berada, kurang berada, berpendidikan, kurang berpendidikan, satu hal yang pasti, kita harus setia mengambil peran dalam misi Allah, peran yang dipertanggungkan bagi kita semua. Roh Kudus menolong kita melakukan firman-Nya. Amin.
Baik, mari Ibu Bapak dan Saudara kita satukan hati dalam doa syukur dan syafaat. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang ibadah ini. Firman-Mu yang telah kami dengarkan, kiranya tertanam baik dalam hati kami. Mampukanlah kami Tuhan untuk dapat melakukannya dalam kehidupan kami setiap waktu. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan bersama-sama melayani pada malam hari ini. Kiranya kami semua yang memberi diri dalam pelayanan ini sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan dan terus memberi diri dalam pelayanan di masa-masa yang akan datang ini. Ya Bapa di surga, terima kasih juga untuk tim multimedia yang Tuhan terus pakai di tengah jemaat Tuhan, di jemaat Elim Balikpapan, menjadi sarana pewartaan dan pekabaran Injil, baik bagi jemaat-Mu pun kepada siapa saja yang mengikuti ibadah-ibadah virtual yang kami lakukan. Bapa di surga, bersama dengan seluruh jemaat-Mu, kami mensyukuri kemurahan dan kasih Tuhan dalam berbagai bentuk yang Tuhan sudah berikan bagi jemaat Tuhan di sini. Tuhan mengaruniakan kehidupan, Tuhan mengaruniakan kesehatan, Tuhan mengaruniakan pertambahan usia, dan berbagai bentuk berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan bagi warga jemaat Tuhan. Secara khusus Tuhan hari ini bersama dengan beberapa saudara-saudara seiman kami yang boleh merasakan pertolongan Tuhan melalui hari ulang tahun kelahiran mereka. Bersama Bapak Markus Sampe, Natasia Angel Putri Regina Paembonan, Christina Manggulu, dan Ricardo Fortunatus Malisa. Terima kasih penyertaan-Mu dalam kehidupan mereka setahun yang telah berlalu. Kiranya di tahun yang baru ini, di usia yang baru, mereka semakin dewasa di dalam iman, semakin bertumbuh dalam iman, dan berkat-berkat Tuhan juga akan terus berkelimpahan dalam hidup mereka. Bapa di surga, berkatilah seluruh warga jemaat-Mu di jemaat Elim Balikpapan, dalam rumah tangga mereka masing-masing, dalam tugas pekerjaan yang mereka tekuni setiap waktu, apapun yang mereka kerjakan, yang menjadi sumber mata pencaharian mereka, yang berkenan kepadamu Tuhan, Engkau berkati, sehingga seluruh warga jemaat-Mu akan senantiasa menikmati berkat-berkat Tuhan, dan dalam hidup mereka, mereka terus setia kepada Tuhan. Bapa di surga, berkati anak-anak warga jemaat-Mu, baik dalam pertumbuhan mereka, dalam perjuangan merancang masa depan melalui pendidikan atau studi yang sementara mereka lalui, mereka yang sementara mencari lapangan pekerjaan, dalam masa muda mereka yang mencari pasangan hidup. Tuhan berkatilah, sehingga seluruh anak-anak jemaat-Mu akan senantiasa hidup dalam takut akan Tuhan. Mereka akan senantiasa dilimpahi oleh berkat Tuhan dalam berbagai bidang kehidupan mereka. Ya Bapa di surga, melalui doa ini juga kami terus menopang dan mendoakan saudara-saudara kami yang bergumul karena sakit penyakit. Mungkin juga ada anggota jemaat-Mu yang saat ini juga sementara bergumul oleh karena penyakit Corona atau COVID-19. Mereka yang sementara melaksanakan karantina baik di rumah sakit atau karantina mandiri di berbagai tempat. Ya Bapa di surga, tetaplah Engkau berikan keteguhan iman bagi mereka, kesabaran dan imunitas tubuh yang baik, sehingga mereka kembali disembuhkan, dipulihkan dengan cara yang Tuhan berkenan pakai dalam hidup mereka. Mereka yang bergumul karena sakit penyakit Tuhan, dirawat di rumah atau di rumah sakit. Mereka yang bergumul oleh karena kebutuhan hidup mereka. Mereka yang sementara bergumul karena komunikasi yang kurang baik dalam keluarga, hubungan suami istri, hubungan antara orang tua dan anak-anak. Oh Tuhan, kami percaya bahwa dalam hidup mereka, Tuhan tidak akan pernah membiarkan dan meninggalkan mereka. Ada banyak harapan-harapan mereka Tuhan. Kami berdoa, Tuhan senantiasa memberkati setiap usaha dan upaya mereka untuk meraih harapan-harapan itu, sehingga
apa yang mereka harapkan demi kebaikan mereka, tentu Tuhan akan senantiasa menolong dan menjawab setiap doa harapan-harapan mereka. Ya Bapa di surga, kami mendoakan juga anggota jemaat-Mu dalam usia lanjut. Bapa di surga, karuniakanlah kesabaran kepada mereka, karuniakan keteguhan iman dalam menjalani hari-hari yang masih Tuhan karuniakan kepada mereka, sehingga mereka terus berpasrah diri hanya kepada Tuhan. Kami mendoakan anggota jemaat Tuhan yang berpisah dengan istri atau suami, berpisah dengan orang tua atau anak, oleh karena tugas pekerjaan, oleh karena urusan dinas, oleh karena studi, di mana saja mereka berada. Tuhan, sertai dan lindungilah mereka. Kiranya walaupun berpisah satu dengan yang lain, lewat doa-doa mereka, mereka senantiasa dipersekutukan. Seluruh program pelayanan dalam jemaat-Mu, di Jemaat Elim Balikpapan dan juga ketiga cabang kebaktiannya, Tuhan berkatilah. Berkati semua yang Tuhan pakai dalam pekabaran Injil, dalam pelayanan di tengah-tengah jemaat ini. Bapak dan Ibu Pendeta, penatua, diaken, para pengerja gereja, pengurus organisasi intragerejawi, Tuhan terus perlengkapi dengan keteguhan iman. Mereka terus dengan hikmat Tuhan, dalam kesabaran, dalam penyerahan diri, dalam kesetiaan kepada Tuhan, terus melaksanakan pelayanan demi kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya Bapa di surga, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami di mana saja mereka berada, yang juga mengikuti ibadah secara virtual bersama dengan kami. Tuhan juga berkatilah mereka, tolonglah mereka ketika mereka diperhadapkan dengan berbagai macam pergumulan-pergumulan kehidupan. Kami terus mendoakan bangsa negara kami Indonesia. Tuhan berkatilah. Hikmat daripadamu Engkau karuniakan kepada pemerintah kami, boleh memerintah kami dalam takut akan Tuhan. Kami bersyukur bahwa dengan berbagai usaha yang dilakukan oleh pemerintah di negara kami, telah disediakan vaksin dalam penanganan COVID-19 ini. Kiranya seluruh masyarakat Indonesia dimampukan untuk bisa melalui pandemi COVID-19 ini, bahkan melalui vaksin ini, kami semakin dikuatkan, fisik kami dikuatkan, dan dapat menjalani kehidupan dalam tuntunan kasih sayang Tuhan. Bapa di surga, sepanjang malam hari ini, kehidupan kami serahkan kepada Tuhan. Tuhan beserta dengan kami. Ini doa kami Tuhan, syukur syafaat kami. Ampunkanlah dosa kami Tuhan. Dengarkan doa kami sebab kami datang kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah di hatiku, ada damai sejahtera
Demikianlah kebersamaan kita dalam ibadah pada malam hari ini. Terima kasih. Kiranya firman Tuhan yang sudah kita dengarkan tadi akan senantiasa kita lakukan dalam kehidupan kita. Akhirnya, selamat beristirahat untuk kita semua. Selamat malam dan shalom.